dan salam agar persaudaraan tetap utuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Zulfa Sudarti, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Pamulang. Yang saya cintai teman-teman kelas 02 Sake 002 serta generasi milenial Indonesia yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan rezekinya kepada kita berupa kesehatan, sehingga kita dapat menyaksikan video pidato ini. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan pidato yang sedikit akan mencuatkan tentang ironi kemiskinan di Indonesia. Kita yakin dan percaya, tidak diragukan lagi, kemiskinan adalah problem teratas yang dimiliki seluruh negara di dunia ini. Banyak orang yang mengatakan kemiskinan sudah menjadi takdir. Ingat, takdir berasal dari Tuhan. Dan yang perlu kita ketahui, kemiskinan tercipta bukan karena takdir Tuhan. Tuhan hanya memberikan jalan yang lain untuk mereka yang kurang beruntung. Percayalah, Tuhan akan menunjukkan pintu kebahagiaan itu sendiri. Jangan salahkan Tuhan, kawanku. Tuhan bukan pilihan yang tepat untuk kita salahkan. Lihat diri kita terlebih dahulu. Apakah kita sudah banyak usaha untuk menaklukkan kemiskinan? Lalu, apakah salah pemerintah? Tidak. Pemerintah sudah disumpahkan untuk bertahan memimpin pemerintahan demi kesejahteraan rakyatnya. Mana ada pemerintah yang mau melihat rakyatnya sengsara, kelaparan, menderita, kecuali jika pemerintahan itu nakal dan tidak tegas oleh hukum dan kalah oleh para koruptor karena tergila-gila oleh uang. Apalagi dengan situasi kita saat ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Saya telah meriset sebuah artikel tentang situasi kemiskinan selama pandemi yang ditulis oleh Bapak Ridho Al-Izzati. Dalam artikelnya menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih sebagaimana kondisi sebelum pandemi. Tingkat kemiskinannya nyaris tidak berubah. Pada tanggal 15 Juli 2021, BPS atau Badan Pusat Statistik merilis laporan bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan Maret 2021 ini sedikit menurun dari September 2020, namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi, yaitu pada September 2019. Jika dilihat berdasarkan jumlah orang miskin sejak September 2019 yang dikategorikan kemiskinan terendah yang pernah dicapai Indonesia, jumlah orang miskin meningkat sebesar 1,12 juta individu, dengan peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan, yaitu sebesar 1 juta, dan perdesaan sebesar 120.000 orang. Dari status terkini per tanggal 15 Juli 2021, kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Menanggapi hal ini, Bank Indonesia bahkan sampai menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2021 dari 4% sampai 5% menjadi 3,8%. Salah satu langkah upaya
yang utama yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan pandemi adalah mempercepat vaksinasi secara nasional. Selain itu, bantuan sosial masih sangat diperlukan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama rumah tangga miskin dalam situasi krisis seperti ini. Bagi saya, miskin itu seperti pohon bonsai. Manakala kita menanam bibit terbaik dari pohon bonsai itu, kita pun mendapat replika dari pohon terbaik itu. Namun, jikalau kita memberinya lahan yang sempit atau pot yang kecil, maka percayalah, pohon itu tidak akan tumbuh subur dan kerdil. Sama halnya dengan masyarakat miskin, tak ada yang salah dengan mereka. Sederhana saja, pemerintah tak pernah memberi mereka lahan untuk bertumbuh kembang. Yang diperlukan untuk membuat masyarakat miskin keluar dari kemiskinan adalah menciptakan lingkungannya memberdayakan mereka. Begitu kaum miskin bisa keluar, lihatlah, mereka akan melejitkan energi dan kreativitas mereka, dan kemiskinan akan lenyap dengan cepat. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kemiskinan berasal dari faktor ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang menjadi sebab utama keluarnya bangsa Indonesia dari falsafah Pancasila. Pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi suatu upaya yang mutlak harus dilakukan. Kemampuan tahan banting terhadap krisis telah terbukti. Mengingat relatif sulitnya mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang diharapkan dari investasi usaha-usaha, maka pemerintah daerah diharapkan untuk lebih memberdayakan ekonomi rakyat yang merupakan potensi yang tersembunyi, termasuk di dalamnya UKM dan sektor formal untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Teman-temanku dan generasi milenial Indonesia, kita sebagai pemuda Indonesia harus menjadi generasi baik dan bibit yang unggul, tak terkecuali kita yang kurang beruntung. Bangunlah, jadilah tinju dunia untuk memerangi kemiskinan yang memeluk erat badanmu. Mari kita bergandeng tangan untuk memberi setiap makhluk manusia kesempatan yang adil untuk melejitkan kemampuan mereka. Mereka juga punya hak untuk senang, untuk bisa merasakan di apartemen berbintang, kolam renang yang luas, dan bersantai di AC yang sejuk. Jangan biarkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jangan biarkan pembatas kemiskinan dan kaya semakin melebar. Jangan biarkan anak-anak kecil tak bersekolah menjadi tertindas dan akhirnya turun di jalanan, sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk bekerja dan perekonomian semakin membuat mereka kelaparan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman yang diberikan kepada saya. Saya dan kita semua berharap semoga Indonesia menjadi negara yang maju dengan perekonomian yang baik, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, khususnya mereka yang kurang beruntung. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, karena sesungguhnya manusia tidaklah sempurna. Saya ada pantun.
ada kemumu di dalam semak. Lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak. Semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.